Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas satu bab di dalam ilmu qiraat, yaitu yang disebut dengan al-idgham al-kabir, idgham yang besar. Dan ini adalah termasuk masalah yang baru, karena di dalam qiraahnya orang-orang Indonesia yang mereka memakai qiraatul Quran berdasarkan qiraahnya Imam Asim, tidak ada padanya idgham kabir. Adanya adalah idgham shaghir atau idgham kecil. Maka ini termasuk perkara yang baru bagi orang yang belum pernah mempelajari ilmu qiraat mutawatirah. Sebagai permulaan, saya ingin membahas terlebih dahulu bahwa ada istilah al-qiraatus sab'ah, 7 qiraah yang mutawatir dari Rasulullah SAW. Mereka adalah qiraah Imam Nafi' Madinah, kemudian qiraah Ibnu Katsir Makkah, kemudian qiraah Abu Amr Basrah, kemudian qiraah Ibnu Amir Syam, kemudian qiraah Asim Ibnu Abi Najud. Ini yang dipakai oleh orang-orang Indonesia dan mayoritas seluruh dunia. Ini dari Kufah, kemudian Imam Kisai dari Kufah, demikian juga Imam Hamzah Az-Zayyad dari Kufah. Ya, jadi 3 dari Kufah, sementara yang lain-lainnya adalah dari kota-kota besar, kota Syam, Basrah, Makkah, dan Madinah. Nah, ini semuanya disebut qiraah sab'ah, qiraah yang 7. Sebagian orang salah paham menganggap bahwa qiraah yang 7 inilah dianggap sebagai ahrufus sab'ah, huruf yang 7 yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Quran itu nazala ala sab'ati ahruf. Quran itu turun atas 7 huruf. Nah, ini tidak benar. Karena itu kata-kata sab'ati ahruf ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan qiraat sab'ah, enggak ada kaitannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah taala ya'muruka, memerintahkan kamu, an tuqri'a ummatakal Qur'an, supaya kamu bacakan Quran kepada umatmu ala sab'ati ahruf, atas 7 huruf. Fa ayyama harfin qara'u alaihi, huruf apapun yang mereka baca padanya, faqad asabu, sungguh sudah benar mereka." Hadis riwayat Imam Muslim, derajatnya tentu saja sahih. Nah, maka yang dimaksud sab'ati ahruf, 7 huruf, ini ada sekitar 40 pendapat apa maksudnya 7 huruf ini. Tetapi pendapat yang paling masyhur adalah bahwa sab'ati ahruf itu maksudnya adalah 7 logat. Memang bahasa Arab logatnya berbeda-beda. Rasulullah SAW dari Mekah, beliau dari Quraisy, maka logatnya orang Quraisy berbeda dengan logatnya orang Yaman misalnya, sama-sama Arab ya. Kita ingat bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, orang Arab asli, dia keturunan Yaman. Dia ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah mendengar kata-kata mudiyah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ambillah mudiyah." Mudiyah itu ternyata artinya adalah pisau. Nah, pisau itu dalam bahasa Yaman tidak disebut mudiyah, tetapi disebut as-sikin. Nah, maka kata Abu Hurairah, dia mengatakan, "Saya belum pernah mendengar mudiyah kecuali saat ini. Dulu-dulu kita menyebutnya sebagai sikin, pisau." Nah, maka antar satu kabilah dengan kabilah yang lain itu bahasanya bisa berbeda-beda, apalagi logatnya ya. Kalau kata-katanya saja bisa berbeda-beda, maka logatnya tentu saja lebih bisa berbeda-beda. Untuk mempermudah contoh, misalnya orang Indonesia, meskipun sama-sama Indonesia, sama-sama Jawa, tetapi Jawa Timur dengan Jawa Tengah misalnya, itu logatnya sudah berbeda. Orang Jawa Tengah mengatakan wira-wiri, ya, mondar-mandir itu. Kalau Jawa Timur mengatakan riwa-riwi, mirip, tetapi ada perbedaannya. Nah, itu contoh sab'ati ahruf begitu. Nah, maka sab'ati ahruf yang dimaksud itu bukan 7 qiraat yang kita kenal di dalam ilmu qiraat ini. Kemudian ada lagi 3 qiraah yang berikutnya, yang ini juga merupakan qiraah mutawatirah, yaitu qiraahnya Imam Ya'qub Al-Hadrami dari Basrah, qiraah Abu Ja'far dari Madinah, kemudian qiraah Khalaf ini dari Baghdad. Nah, untuk mempelajari ilmu qiraat ada 3 kitab yang sangat inti. Yang pertama adalah kitab Hirzul Amani, atau disebut juga kitab Matan Syatibiyah. Insyaallah itu yang akan kita bahas pada sore hari ini, pada bab idgham kabir.
Yang kedua adalah kitab Ad-Durratul Mudiyah. Nah, kitab ini Matan Syatibiyah ini bicara tentang qiraat 7, kemudian Durrah Mudiyah ini bicara tentang qiraah 3. 7 tambah 3 10 qiraat tadi. Nah, tapi qiraat 10 ini disebut qiraah 10 sughra, ya, 10 yang kecil. Kalau ingin tingkatan lebih tinggi lagi, nanti ada kitab namanya Thayyibatun Nashr. Nah, kitab Thayyibatun Nashr ini isinya adalah 10 qiraat yang disebut sebagai qiraah 10 yang kubra, yang besar. Baik, ini sekedar mukaddimah supaya semuanya bisa masuk ke dalam ilmu ini dengan gamblang. Karena saya lihat sebagian sudah mengikuti ilmu qiraat yang sebelumnya, sebagian juga mungkin baru kali ini mendengar ilmu qiraat sehingga perlu ada muqaddimah. Baik, kita langsung masuk ke materinya, yaitu al-idghamul kabir. Apa sih yang dimaksud idgham kabir? Ketahuilah bahwa idgham itu artinya adalah idkhal, memasukkan, yaitu memasukkan huruf kepada huruf yang lain. Memasukkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua ketika dua huruf ini bertemu, ya. Nah, di dalam qiraah Asim yang kita biasa membaca di Indonesia, itu adanya adalah idgham shaghir, idgham kecil. Sementara yang kita pelajari di sini adalah idgham kabir, idgham besar. Apa bedanya antara idgham shaghir dengan idgham kabir? Idgham shaghir itu adalah ketika satu huruf bertemu dengan huruf yang lain, tetapi huruf yang pertama itu berharokat sukun, ya. Bertemu dengan huruf yang lain yang tidak sukun. Nah, maka di sini disebut apa? Idgham shaghir, atau ketemu dengan huruf yang sukun juga. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal rana. Di sini bal diharokati sukun, kemudian ketemu dengan rana diharokati fathah. Nah, ini dibaca dengan idgham barrana. Jadi lamnya jadi hilang, masuk kepada huruf ra. Nah, ini namanya idgham, ya, barrana. Meskipun kalau qiraah kita disuruh apa? Berhenti saktah. Bal saktah kemudian rana. Tapi dalam qiraah selain hafaz itu dibaca secara lanjut nih, barrana. Baik. Itu adalah idgham shaghir. Kalau idgham kabir adalah pertemuan antara dua huruf. Huruf yang pertama berharokat, huruf yang kedua juga berharokat. Jadi sama-sama berharokat, tapi kemudian diidghamkan. Nah, ini namanya adalah idgham kabir. Disebut idgham kabir, idgham besar, karena di situ terjadi dua kali perubahan. Perubahan pertama, huruf yang pertama yang berharokat itu diganti menjadi sukun dulu. Setelah itu kemudian baru diidghamkan pada huruf berikutnya. Nah, maka karena terjadi dua kali perubahan, dua kali langkah, maka disebut sebagai idgham kabir. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.